Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang, saya sendiri Francisca Meranti dan rekan saya Alia Febiana Basuki, Monica Ruth Gloria, dan Rima Octaviana. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi, siklus pengeluaran, pembelian, dan pengeluaran kas, serta contoh siklus pengeluaran pada perusahaan KFC. Baiklah, sebelum kita masuk tentang materi siklus pengeluaran yang lebih mendalam lagi, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih itu siklus pengeluaran. Jadi, siklus pengeluaran itu adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Nah, lalu tujuan utama dalam siklus pengeluaran itu apa sih? Jadi, tujuan utama dalam siklus pengeluaran itu adalah untuk meminimalkan total biaya perolehan dan pemeliharaan, persediaan, perlengkapan, dan berbagai layanan yang diperlukan perusahaan. Nah, itu dia penjelasan sedikit tentang siklus pengeluaran. Untuk yang lebih dalamnya lagi akan dijelaskan oleh rekan saya, Alia Febiana Basuki. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi siklus pengeluaran. Yang pertama itu ada proses AOE atau Alpha Omega Elektronik menggunakan sistem ERP, menunjukkan bahwa Departemen Pengendalian Persediaan AOE memiliki tanggung jawab untuk memastikan jumlah bahan dan persediaan yang memadai. Setiap departemen dapat mengajukan permintaan untuk membeli barang. Setelah permintaan pembelian disetujui, sistem akan mencari file induk inventaris untuk mengidentifikasi pemasok pilihan untuk item tertentu. Selanjutnya yaitu ada ancaman dan pengendalian. Ancaman umum pertama adalah data induk yang tidak akurat atau tidak valid. Kesalahan dalam data induk pemasok dapat menyebabkan pemesanan dari pemasok yang tidak disetujui, pembelian bahan baku yang kualitasnya inferior atau rendah, pengiriman yang tidak tepat waktu, pengiriman pembayaran ke alamat yang salah, dan penipuan pembayaran ke pemasok fiktif. Setelah itu ada sistem informasi siklus pengeluaran terhadap memesan bahan baku, perlengkapan, dan jasa. Aktivitas bisnis utama yang pertama dalam siklus pengeluaran adalah memesan bahan baku, perlengkapan, atau jasa. Pemesanan ini terlebih dahulu melibatkan untuk mengidentifikasi apa, kapan, dan berapa banyak yang dibeli, dan kemudian memilih dari pemasok mana untuk membeli. Ancaman dan pengendaliannya yaitu catatan persediaan yang tidak akurat dapat menyebabkan kehabisan stok yang akan mengakibatkan pada hilangnya penjualan atau menyimpan persediaan berlebih yang dapat meningkatkan biaya. Untuk mengurangi resiko pada masalah seperti ini, metode persediaan perpetual seharusnya yang digunakan untuk memastikan bahwa informasi mengenai stok persediaan selalu terbaru. Selanjutnya akan disampaikan oleh Monica. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang sistem informasi siklus pengeluaran, yaitu memilih pemasok. Setelah kebutuhan untuk membeli telah diidentifikasi, langkah berikutnya adalah memilih pemasok. Para pembeli biasanya akan menjalankan tugas ini. Untuk pertimbangan dalam memilih pemasok, ada beberapa faktor. Yang pertama, harga, kualitas bahan baku, dan keandalan dalam pengiriman. Untuk sistem informasi siklus pengeluaran dalam menerima bahan baku, perlengkapan, dan jasa, audit pemasok mungkin salah satu alat terbaik untuk menilai efektivitas dari pengendalian siklus pengeluaran. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pemasok yang cenderung terkait dengan masalah penyuapan. Pertimbangan dalam memilih pemasok, yaitu menerima pengiriman barang yang tidak dipesan menghasilkan biaya-biaya terkait dengan pembongkaran penyimpanan dan kemudian pengembalian barang tersebut. Prosedur pengembalian terbaik untuk mengulangi ancaman ini adalah menginstruksikan Departemen Penerimaan untuk menerima hanya pengiriman yang ada dalam pesanan yang telah disetujui. Ancaman lain adalah membuat kesalahan dalam menghitung barang yang diterima. Menghitung dengan benar kuantitas yang diterima sangat penting untuk memelihara pencatatan persediaan perpetual yang akurat. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rima Octaviana. Terima kasih.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang lanjutan sistem informasi siklus pengeluaran menyetujui faktor pemasok. Jadi, Departemen Bagian Utang menyetujui faktor pemasok untuk pembayaran. Jadi, sebuah kewajiban hukum untuk membayar pemasok timbul pada saat barang diterima. Untuk alasan praktis, meski demikian, sebagian besar perusahaan mencatat utang hanya setelah penerimaan dan persetujuan atas faktur pemasok. Perbedaan waktu ini biasanya tidak penting bagi pembuat keputusan harian, tetapi ini memerlukan pembuatan jurnal penyesuaian yang sesuai untuk menyiapkan laporan keuangan yang akurat pada akhir periode fiskal. Yang pertama, satu, ada paket voucher atau voucher package. Yang kedua, sistem voucher atau voucher system. Yang ketiga, voucher pencairan atau disbursement voucher. Yang keempat, ada evaluate receipt settlement atau ERS. Yang kelima, ada kartu pengadaan atau procurement card. Jadi, pertimbangan memilih pemasok mengindikasikan bahwa satu ancaman adalah kesalahan dalam faktur pemasok seperti tidak kesesuaian antara barang yang dicantumkan dan harga aktual yang dibebankan atau salah hitung dari total jumlah jatuh tempo. Akibatnya, ketepatan matematis dan faktur pemasok harus diverifikasi dan harga serta kuantitas yang dicantumkan di sana dibandingkan dengan yang diindikasikan pada pesanan, pembelian, dan pelaporan penerimaan. Untuk pembelian kartu pengadaan, para pengguna harus disyaratkan untuk menyimpan tanda bukti dan memverifikasi ketepatan atas laporan bulanan. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan sistem informasi siklus pengeluaran kas. Jadi, kasir orang yang melapor ke bendahara bertanggung jawab untuk membayar pemasok. Hal ini memisahkan fungsi penyimpanan yang dijalankan kasir dari fungsi otorisasi dan pencatatan yang dijalankan oleh masing-masing departemen pembelian dan utang. Pembayaran ini dibuat ketika utang mengirimkan kasir sebuah paket voucher. Pertimbangan memilih pemasok. Jadi, sebuah anggaran arus kas yang mengindikasi arus kas masuk yang diharapkan dan komitmen yang luar biasa juga dapat membantu perusahaan berencana untuk memanfaatkan diskon pembelian yang tersedia. Informasi dalam anggaran ini berasal dari sejumlah sumber. Baik, untuk slide selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang siklus flow chart, siklus pengeluaran pada perusahaan KSI. Baiklah, siklus pengeluaran dari perusahaan KSI yaitu yang pertama, bagian pembelian itu menerima laporan penerimaan bahan baku dari bagian dapur. Selanjutnya yaitu bagian dapur. Bagian pembelian akan memesan ke pemasok atau supplier. Nah, setelah memesan ke pemasok, bagian pembelian akan menerima faktur pesanan dari pemasok. Selanjutnya yaitu ketika barang dari pemasok datang, maka bagian dapur akan membuat laporan penerimaan barang dengan satu dokumen kopian. Bagian dapur mengirim laporan dokumen asli ke bagian pembelian dan menyimpan dokumen tersebut ke dalam arsip permanen dan diurutkan berdasarkan tanggal. Selanjutnya yaitu bagian pembelian membuat laporan pengeluaran kas dan bagian pembelian akan melakukan pembayaran kepada masok serta akan mengirimkan dokumen tersebut ke bagian akuntansi. Nah, jika kita gambarkan melalui flow chart akan seperti ini. Yang pertama yaitu bagian pembelian ini akan menerima laporan penerimaan bahan baku dari bagian dapur. Nah, selanjutnya yaitu bagian pembelian ini akan melakukan pemesanan, kepada pemasok atau supplier. Nah, setelah memesan ke pemasok bagian pembelian, ini akan menerima faktur pesanan dari pemasok. Nah, setelah itu, ketika barang dari pemasok itu datang, maka bagian dapur akan membuat laporan penerimaan barang dengan satu kopian. Selanjutnya, yaitu bagian dapur ini akan mengirimkan laporan penerimaan barang yang asli ke bagian pembelian dan menyimpan kopian pada arsip permanen diurutkan berdasarkan tanggal.
Nah, selanjutnya yaitu bagian pembelian itu akan mencocokkan laporan penerimaan barang dengan faktur pesanan. Selanjutnya, ini bagian pembelian ini akan membuat laporan pengeluaran kas. Nah, setelah membuat laporan pengeluaran kas, bagian pembelian ini akan melakukan pembayaran. Bagian pembelian akan melakukan pembayaran kepada pemasok, kemudian bagian pembelian ini akan menyimpan pengeluaran kas pada arsip permanen dan diurutkan berdasarkan nomor bagian pembelian. Nah, selanjutnya yaitu bagian pembelian ini akan mengirimkan kopi laporan pengeluaran kas tersebut ke bagian akuntansi. Baik, itu dia penjelasan dari flowchart siklus pengeluaran pada perusahaan KFC dan materi tentang siklus pengeluaran. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.